Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video yang kali ini saya akan membahas tentang strategi promosi. Jika teman-teman melihat buku di sini, strategi promosi itu adalah modul ke-6. Oke, lalu apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, promosi sebagai komunikasi pemasaran terpadu. Yang kedua, strategi iklan, promosi, penjualan, dan personal selling. Dan yang ketiga, strategi pemasaran langsung dan public relation. Sebelumnya, intinya apa sih promosi itu? Promosi itu intinya proses atau bentuk komunikasi supaya menginformasikan atau membujuk atau mengingatkan si konsumen atau si klien terhadap produk yang kita punya. Jadi di sini ada tiga tahap proses, tiga jenis proses. Yang pertama, promosi itu sebagai uh, media untuk menginformasikan kepada pelanggan tentang produk-produk yang kita jual, atau membujuk pelanggan agar membeli atau menggunakan produk-produk yang kita jual, atau yang terakhir adalah mengingatkan si konsumen bahwa di apa saja barang yang kita atau produk-produk yang kita jual atau yang kita pasarkan. Nah, di dalam gambar di slide pertama ini adalah bentuk komunikasi secara terpadu. Di sini ada dua elemen penting. Yang pertama source itu sebagai produsen atau penjual. Yang kedua adalah receiver ini adalah klien, bisa dibilang klien. Lalu ada beberapa elemen terkait terkait proses komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, encoding, decoding, response, dan feedback. Nah, untuk encoding adalah intinya proses merubah konsep promosi menjadi sebuah simbol, sebuah kata-kata, sebuah lambang, logo, warna, atau kombinasinya lah. Intinya encoding ini adalah proses membuat media promosi tersebut. Intinya seperti itu. Lalu apa yang di encoding yang di encoding message tadi adalah informasi yang akan disampaikan kepada klien. Prosesnya ada proses encoding. Nah, ketika sampai di klien atau sampai di konsumen, ada proses decoding. Proses decoding ini adalah proses penerjemahan, atau si konsumen ini menerjemahkan promosi-promosi yang dia dapatkan, baik itu dalam bentuk iklan, kata-kata, tulisan, poster, dan sebagainya. Nah, itu proses penerjemahan yang dilakukan oleh customer. Nah, proses penerjemahan ini itu bisa jadi konsumen mendapatkan informasi apa yang kita sampaikan, bisa juga enggak. Kenapa? Nah, proses yang bisa jadi dalam iklan atau promosi yang kita sampaikan malah justru bikin customer atau konsumen itu bingung karena terlalu beribet, terlalu rumit mungkin dari promosi yang kita sampaikan, baik itu dalam bentuk iklan atau poster dan sebagainya. Ini bisa dua jenis ya. Bisa si dalam proses decoding ini si konsumen itu bisa mengerti atau bisa juga malah bingung atau nggak ngerti gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mempunyai usaha dan ingin melakukan promosi, teman-teman bisa memperhatikan proses konsep untuk pembuatan promosi tersebut. Apakah bikin konsumennya bingung atau
langsung to the point, bikin konsumennya langsung gitu, langsung tahu gitu. Nah seperti itu. Nah nanti dari proses proses penerjemahan tadi, proses dimana konsumen itu menerjemahkan uh, promosi yang kita sampaikan, ada responnya apa ya, bisa responnya apa ya, bermacam-macam ya. Bisa si konsumennya tertarik dengan produk kita, bisa juga uh, konsumennya acuh tak acuh. Nah itu ya berbagai macam respon lah ya, atau reaksi dari si penerima informasi tersebut atau penerima promosi yang kita sampaikan. Nah yang ketiga, yang terakhir ini adalah tentang feedback. Feedback ini adalah respon penerima yang dikomunikasikan lagi kepada pengirim pesan. Atau kalau respon di sini, respon awal itu hanya reaksinya aja, reaksi secara sadar maupun tidak sadar, kelihatan maupun nggak kelihatan, tapi tidak segera tidak segera belum dalam tindakan. Misalkan dia cuma apa ya, cuma oh ini bagus, hanya kata-kata gitu. Namun kalau feedback itu adalah berupa tindakan kepada yang memberi pesan atau memberikan promosi seperti itu. Jadi misalkan feedbacknya apa nih, misalkan dia sudah misalkan ada iklan iklan yang dikasih oleh pabrik rokok tertentu, dibuatkan iklan atau buatkan promosi ke customer. Nah kalau customernya hanya diam saja, ya itu responnya. Atau dia bilang oh ini rokoknya bagus gitu, hanya sebatas itu, contohnya itu adalah masuk respon. Namun feedback itu intinya adalah umpan balik apa yang dilakukan, tindakan konsumen setelah mendapatkan respon. Misalkan wah rokok ini enak, jadi dia beli gitu. Rokok ini kayaknya kualitasnya tinggi gitu, saking tingginya harus pakai galah gitu. Nah itu contohnya dari feedback. Nah lalu gimana caranya desain promosi yang efektif? Yang pertama kita harus identifikasi si customernya atau audien atau sasarannya. Nah misalkan contohnya untuk proses identifikasi ini kita mau misalkan jualan es krim lah ya, jualan es krim. Nah, siapa yang paling suka banyak es krim? Yang suka es krim otomatis kan kita contohnya anak-anak yang paling gampang ya, anak. Terus es krimnya itu nanti kalau segmentasinya nanti anak-anak, pembelinya adalah anak-anak, berapa harga yang pas buat dia gitu. Nah itu harus masuk identifikasi ya. Contoh harganya yang pas berapa nih, harus murah dong karena anak kecil kan gitu. Kalau anak ketemu gede ribet ya jadinya itu ya anak-anak yang sesuai harganya segitu berapa, dan porsi si es itu seperti apa gitu. Ya kan kita bedakan nanti porsi untuk anak kecil hanya misalnya kita jual cup aja, cup kecil gitu, dan harga misalkan cuma 1.500 misalnya. Itu contoh proses identifikasi audiens. Selain itu proses identifikasi itu juga kita harus tahu nih gimana nih cara yang lagi tren buat bikin promosi atau iklan ke anak-anak. Nah, caranya gimana? Kita juga bisa langsung survei ke mereka. Misalkan mereka sukanya robot-robotan ya, nanti di promosinya kita bikin misalnya di poster atau iklan nih ada robot-robotnya misalnya gitu. Nah, lalu yang gampang medianya itu apa buat anak-anak atau misalkan buat remaja lah gitu. Misalkan Facebook lah buat remaja, atau buat anak-anak TV, itu paling gampang
medianya itu harus dicari juga seperti itu. Nah, yang kedua, menentukan respon yang diinginkan. Nah, ini sing penting retine untuk Wiono. Kemudian selanjutnya, nggak tahu saya juga ya, yang penting bukan saya. Nah, menentukan respon yang diinginkan, intinya apa ya, menentukan proses itu, menentukan respon yang diinginkan. Misalkan kita pengen si 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 customer ini tahu doang gitu, tahu tentang produk kita, ya udah cukup. Nah, nanti misalnya dibuat di buku di modul 6 halaman 6.7, di situ bisa dilihat menentukan respon yang diinginkan, ada awareness atau knowledge. Nah, itu area di mana si customer itu cukup tahu produk kita. Nah, ada juga efektif area, ada liking, preference, confusion. Nah, seperti itu contohnya sampai mereka terpengaruhi kan, terpengaruhi. Dan mereka liking sini, mereka suka atau mereka senang dengan iklan kita, dengan produk kita, sampai nanti akhirnya mereka ada purchase di sini. Purchase itu membeli atau menggunakan. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh di respon yang kita inginkan. Apa sih kita inginkan? Lalu merancang pesan. Nah, ini merancang pesan ini sangat basic lah gitu. Jadi kalau pesannya aja yang disampaikan udah ribet, udah susah dipahami, selanjutnya itu akan sulit gitu. Nah, di buku halaman 6.9, di sini kita bisa lihat sebuah pesan yang efektif mampu memperoleh perhatian, attention, menarik minat, interest, dan mendorong terjadinya aksi, action, kemudian. Nah, intinya seperti itu. Bagaimana cara membuat ini, contoh pesan efektif dulu ya. Pesan efektif itu pesannya dia bisa memperoleh perhatian, menarik minat, dan mendorong terjadinya aksi atau proses pembelian atau seperti itu. Nah, merancang pesan itu di sini cara atau yang perlu diperhatikan buat bikin pesan yang akan kita promosikan itu ada 3. Pertama, isi pesannya. Jadi apa yang mau kita sampaikan itu harus kita list dulu nih di kertas. Misalnya kita jualan tadi es krim nih, apa nih yang mau kita sampaikan. Dan es krim itu enak ya, 3 rasa atau 5 rasa, terus bisa milih-milih toppingnya gitu, atau bisa milih seresnya, bisa milih apa ya bisa di delivery misalkan gitu. Itu inti pesannya apa dulu yang mau kita rancang. Nah, terus bagaimana cara menyampaikan pesan atau struktur pesan. Nah, struktur pesan ini harus jadi kalau yang sepemahaman saya itu struktur pesan itu dia harus step by step gitu. Misalnya proses mengertinya konsumen tuh jadi lebih mudah. Gimana merancang pesan itu lebih mudah dimengerti oleh konsumen. Jadi misalkan jualan es krim misalnya, jualan kayak misalnya iklan apa ya, iklan mie misalnya gitu ya, kayak gitu kan di iklannya itu di televisi itu ya, dia lagi bangun tidur langsung laparan, terus tiba-tiba ada mie-nya pop mie gitu misalkan, singkat seduh. Nah, itu kan proses step dimana berpesan yang akan disampaikan itu menjadi lebih jelas.
kalau dari pesan yang iklan yang tadi, kalau lapar dia aja mikap yang praktis gitu kan, itu proses pesan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menjabarkan pesan ke dalam simbol atau format pesannya. Nah, format pesan ini juga harus di apa ya, diperhatikan gitu. Misalkan ya tadi, jadi selama pengiklanan, misalkan selama proses kita mau nulis atau membuat poster misalnya, itu bisa aja kata-kata itu kita ganti simbol atau ganti gambar. Nah, itu kita harus perhatikan gitu. Itu kalau kita ganti misalnya tadi mie, mie-nya itu kita, mie gambarnya itu kita kasih mie mangkok gitu ya, itu nggak nyambung kan. Nah, itu contohnya. Atau misalkan iklan susu yang tinggal minum gitu, susu kotak gitu, cuman kita iklaninnya di situ naruhnya misalkan apa ya, naruhnya susu yang di gelas gitu. Nah, itu kan kurang nyambung misalnya gitu. Nah, itu kita harus mengasosiasikan atau mengaitkan. Jadi nggak semuanya mulu harus tulisan gitu ya. Jadi bisa juga diganti misalkan di poster atau di iklan televisi atau di Facebook misalnya, itu nggak semuanya mulu tulisan, bisa juga kita tambahin misalnya gambar-gambar apa, cuman yang harus sesuai dengan si pesannya itu, ya inti dari isi pesannya tadi itu. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, memilih media. Tadi sudah merancang pesan itu intinya harus mampu memperoleh perhatian, menarik minat, dan mendorong terjadinya aksi atau pembelian. Lalu yang selanjutnya, memilih media. Nah, memilih media juga ini harus ini ya, harus sesuai gitu, harus sesuai. Nah, untuk memilih media ada dua nih, itu media personal dan non personal. Intinya ada dua, media personal dan non personal. Media personal itu kayak media yang kita pakai langsung jadi sales gitu, atau eceran sih, ya seperti itu lah, langsung ke orangnya gitu, kita jual direct langsung ke konsumennya. Nah, itu contoh pemasaran personal. Jadi kita misalkan bikin iklan di TV itu kan langsung ke konsumen, nanti konsumen langsung melihat. Bikin atau posting di Twitter, posting di Facebook, itu iklan personal, karena iklan yang kita buat atau promosi yang kita buat itu langsung dilihat oleh si customer. Nah, ada juga tadi yang iklan non personal. Kayak apa tuh? Iklan non personal itu kayak multi level marketing atau pemasaran berjenjang. Nah, itu kan kita lewat orang lagi, ya tahu lagi kayak MLM lah gitu ya, pemasarannya berjenjang. Nanti sudah dapat ini, pemasarannya bisa si orang yang kita downline upgrading itu bisa melakukan penjualan seperti apa, berapa banyak itu dapat apa gitu. Nah, itu juga pemasaran media pemasaran berjenjang atau pemasaran non personal gitu. Jadi intinya jadi ada media pemasaran personal gitu, yang dia langsung menyentuh, berarti langsung interaksi ke konsumennya, langsung directly ke konsumennya. Itu non personal yang tidak langsung menyentuh ke personal, ke customernya gitu. Lalu untuk media non personal, contohnya selain multi level marketing, juga kita bisa pakai
di sini ditulis di halaman 6.10, media non personal terdiri dari 3 kategori, yaitu media utama. Media utama itu kayak majalah, terus media penyiaran, radio, televisi, dan pajangan, billboard. Nah, di contohnya. Tapi sebenarnya kalau untuk kekinian atau contoh-contoh sekarang, justru media personal atau media penyiaran itu sudah masuk ke kategori media personal, karena contoh kita langsung broadcast gitu ya, dari kita, dari si produsennya langsung broadcast ke, contohnya kan ke televisi itu semua orang langsung secara publik bisa melihat gitu ya, itu contohnya. Cuman di buku ditulisnya seperti itu. Contohnya media penyiaran, media cetak, terus media pajangan itu masuk non personal. Jadi kalau personal non personal ya, yang dimaksud itu, kalau media personal itu direct langsung misalnya door to door gitu kalau di buku. Cuman kalau faktanya di lapangan itu MLM itu yang contohnya pemasarannya kita nggak langsung untuk konsumen contohnya. Nah, kalau pemasaran melalui televisi, iklan itu sudah hampir menyentuh konsumen, jadi bisa dibilang sudah personal. Nah, terus ada juga yang selanjutnya menyeleksi sumber pesan. Apa nih seleksi sumber pesan? Nah, di pesan yang diterima ke ke apa namanya ke klien itu juga bisa bisa ada persepsi banyak gitu ya, kayak tadi apa namanya orang tuh bisa langsung ngerti, misalkan ini contohnya promosinya door to door ya, jadi kita ada pakai sales gitu misalnya orang ke orang gitu, nah itu promosinya door to door. Nah, apakah si orang ini mampu menginformasikan secara baik informasi tentang produk kita atau enggak, itu menyeleksi sumber pesan juga gitu contohnya. Ini jadi bikin si konsumen ngerti apa enggak nih gitu, setelah si promosi kayak gitu. Nah, untuk seleksi sumber pesan ini contohnya tadi kan kita misalnya pakai di door to door nih. Nah, kita harus cari orang yang bisa dipercaya nih, yang kelihatan bisa kita promosi tentang apa ya, peralatan dapur lah gitu ya, kepada ibu-ibu PKK misalnya. Nah itu kita harus cari orang yang memang kayaknya dia dipercaya, dia dapat dipercaya lah gitu. Dia itu apa ya, kelihatan ini merepresentasikan bahwa dia sales dari atau karyawan yang ingin mempromosikan produk tertentu, produk apa misalnya panci happy call kayak gitu. Nah, terus orang ini harus supel gitu, gampang disukain orang gitu, jadi maksudnya ramah kayak gitu, dan juga dia harus bisa punya apa ya, punya keahlian untuk mendeliver atau menyampaikan pesan yang kita siapkan gitu untuk promosinya. Jadi misalkan harganya murah gini tadi isi pesan yang tadi sebelumnya kita jabarkan itu harus bisa tersampaikan oleh si sales tersebut atau oleh si penjual yang door to door tersebut gitu. Lalu mengumpulkan feedback. Nah, ngumpulin feedback ini kan kita udah masih ngeluncurin promosi nih, ngeluncurin iklan. Nah, kita harus tahu juga nih efeknya dari si customer atau kliennya ini, terutama terhadap jadi ketika sudah promosi, ketika sudah iklan, ada nggak kenaikan pembelian yang kita harapkan sebelumnya, ada nggak, kalau ada sampai mana, sesuai nggak dengan prediksi kita. Ada juga pasti feedback itu selain kenaikan pembelian atau efeknya ke proses jual beli, ada juga proses komplain. Jadi ketika apa namanya, ketika
sudah ngasih ke promosi, ngasih apa namanya, ngasih iklan. Nah, ada proses pembelian, orang satu proses beli, lalu dia ada komplain karena tidak sesuai. Nah, itu juga proses pengumpulan feedback dari iklan tersebut. Nah, untuk proses pengumpulan feedback selanjutnya itu kita juga misalkan di proses yang sebelumnya ini menentukan respon. Jadi iklan kita itu pengennya responnya sampai mana, sampai si konsumen tahu doang, konsumen suka, atau konsumen beli gitu ya. Itu sesuai segmentasinya misalnya. Itu harus sesuai nggak sama yang sudah kita lakukan di promosi, yang kita dapatkan sesuai nggak setelah hasil promosinya gitu. Nah, ini harus dilihat lagi di halaman 6.7, itu menentukan. Di situ ada model hierarchy of effect. Nah, itu contoh respon yang kita definisikan sebelumnya, pengennya kayak gimana sih setelah promosi. Nah, di feedback ini juga kita menganalisis itu, sudah sesuai belum sesuai dari kita, atau makan lebih misalkan gitu. Nah, itu aspek-aspek untuk mendesain promosi yang efektif. Ini contoh the best advertising di 2013. Kita lihat dulu videonya. Ini tentang iklannya yang di YouTube. Ini kita lihat dulu. Catch only the tastiest, most tender salmon, which is exactly what we use on the restaurant. John must endure the worst to bring you the best. So happy together. I should call you up, invest in life, and you'd sell laugh. So very so happy together. So happy together. How's it going? Alright? I am just going to the toilet. Tyler, drive. Now up it. No. Let's say that, yeah. You know the rules, mate. Do it. Up your lever. I can't hear you. Up your lever. Up your lever. Right, up your lever, innit, bro? Up your lever. Do it, Albert. Up your lever. Up your lever, la vida loca. Up your lever.
Oh, a little bit more deeper with that. Now say the person next to you, I feel fever, 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 I feel fever. I'm gonna go, what's your hands like? Fever, spanking your channel on Freebie 21 from next week. We've made a brand new series in which we send Carl around the world. It is the funniest documentary I've ever seen. He hates anything foreign, out of bothered, everything different. Is everyone going to do it? I knew he'd hate it, and that's why I did it. You are the strangest man on the planet. You want me to join? What do you think? Technology from Barclaycard, making payments simpler.
Ya, itu contoh iklan-iklan yang terbaik. Oke, 2013. Nah, di sini ada juga buluran promosi selanjutnya. Buluran promosi atau alat-alat promosi. Yang pertama, ini contohnya ada advertising, personal selling, product recommendation, service promotion, direct marketing. Nah, itu apa namanya? Contoh alat-alat promosinya. Intinya apa ya? Di sini advertising itu kan contohnya iklan nih. Nah, contohnya iklan itu advertising itu iklan contohnya. Advertising itu iklan itu teknik promosinya atau alat-alat promosinya apa? Yang pertama misalkan cetak, TV, atau radio, atau kemasan luar si produk, kemasan dalamnya. Kadang kita beli sesuatu itu di dalamnya ada promosi tambahan, terus browser, poster, ada simbol, logo, dan kawan-kawannya. Ini contoh advertising. Juga personal sharing itu promosi penjualan langsung. Ada kontes, permainan, ada pameran, ada juga demonstrasi kayak misalnya kita door to door, kita mau jual alat dapur misalnya kayak Vicol, kita langsung datangin ibu PKK, terus langsung kita demonstrasi di sana, lebih moin, cara masuknya gini, bisa seperti itu, bisa gini, terus juga bisa mau diskonan tuh kita kupon, ini promosi penjualan yang personal. Ada public relation, ini kemampuan masyarakat. Ada contohnya seminar, misalnya kita jualan produk yang memanfaatkan, misalkan kayak teman saya ada yang dia menjual apa namanya brownies cuma dari brownies singkong. Tepungnya si tepung browniesnya itu buat bikin brownies itu dari singkong. Nah, itu dia bisa melakukan seminar, terus nanti juga memberitahukan proses-prosesnya, nanti ujung-ujungnya adalah menjual produknya. Terus sumbangan sukarela misalnya gitu. Nah, ini juga misalkan proses promosi itu nggak cuma selalu kita ngeluarin duit untuk bikin iklan lah, bikin cetak koran lah, atau brosur lah. Nah, di hubungan masyarakat ini atau public relation, kita juga bisa memanfaatkan sumbangan lah. Misalnya kayak contohnya kadang ada bencana banyak perusahaan-perusahaan kayak perusahaan makanan ini dan kawan-kawan itu, mereka menyumbang gitu, yang menyumbang sesuai produknya. Misalnya mereka nyumbang mie juga, atau mereka nyumbang apa yang produsen minyak goreng, mereka nyumbang minyak goreng gitu. Itu juga bagian dari teknik promosi. Itu juga sponsorship, itu juga majalah perusahaan, event dan kawan, atau hubungan masyarakat yang langsung. Contohan misalkan kayak iklan gudang garam yang mensupport apa namanya pembuatan lapangan badminton di setiap desa, itu contohnya kayak gitu. Nah, juga selanjutnya itu tentang sales promotion atau penjualan sales promotion.
oh ini promosi. Nah contohnya, oh tadi personal selling sama penjualan personal ya. Personal selling itu tentang presentasi sales, pertemuan sales, program, si pameran dagang, sampel. Nah sales promotion contohnya hadiah, eksibisi sama ikut pameran sama aja ya, eksibisi itu kayak gitu. Promosi dagang, promosi penjualan sama tadi langsung direct marketing. Dan marketing itu pemasaran langsung. Nah, itu tentang surat penawaran, telemarketing, belanja elektronik, TV, shopping, email, itu pemasaran langsung. Nah, atau misalkan lewat internet gitu, itu pemasaran langsung seperti itu. Lalu yang ke selanjutnya strategi iklan, promosi penjualan dan personal selling. Yang tadi ya strategi iklan itu harus iklan merancang, harus bikin iklan yang efektif. Nah iklan yang efektif itu ke apa? Yang efektif itu yang dia informatif atau memberikan apa namanya, memberikan informasi. Persuasif itu dia mengajak terus mengingatkan. Iklannya harus yang sesuai dia, yang kayak saya bilang sebelumnya, dia itu dia menginformasikan si produknya, terus mengajak lalu atau menginformasikan bagi yang belum tahu, mengajak jika yang sudah tahu kita ajak untuk memakai atau membeli produk kita, atau jika yang sudah tahu juga kita mengingatkan tentang produk kita. Lalu menentukan anggaran iklan dan media. Dan anggaran iklan ini harus atau anggaran promosi lebih tepatnya harus diprediksi juga, jangan berlebihan. Atau ini juga akan tergantung dengan media iklan yang akan kita gunakan. Misalnya internet, misalnya Facebook, Twitter itu sangat murah. Contoh lainnya juga misalkan mencetak poster, cetak kupon, misalnya atau ikut pameran, itu metode-metode yang lainnya itu bisa dianggarkan. Nah, ini keputusan dalam periklanan ada tujuannya, sasaran penjualan, sasaran komunikasi, tentang apa namanya, keuangan, pasar dan basis konsumen, persaingan perusahaan, berfungsi beriklan. Ini berhubungan dengan keuangan, ini berhubungan dengan misi awalnya buat apa, sasaran penjualan, sasaran komunikasi, yang berhubungan dengan keuangannya itu nanti ada persaingannya, frekuensi iklan yang panggilnya juga intensitas iklan yang harus kita lempar ke masyarakat itu seperti apa. Lalu dari kedua ini sudah kita punya pesannya, terus anggarannya berapa, kita pilih ininya, ini misinya tuh, kita mau sasarannya itu penjualan yang lebih besar atau kita hanya menginformasikan aja untuk menarik minat masyarakat. Jadi di pesannya akan kita akan melakukan membuat pesan atau iklan yang tadi sudah saya singgung. Ada penggalian pesan, evaluasi dan seleksi pesan, eksekusi pesan, review dan tanggung jawab sosial, ini untuk pembuatan promosinya. Lalu untuk ke medianya, jangkauan frekuensi dan dampak dari promosi yang kita lakukan di media, tipe medianya apa, tipe media utamanya, tipe media spesifiknya apa, timingnya, lokasi geografis media apa. Tipe media itu misalkan medianya penyiaran ya, media spesifiknya radio atau TV lah, TV. Timing medianya itu kapan sering muncul iklan kita, misalnya setiap sore karena banyak anak sekolah dan nonton TV. Lokasi geografis media itu contohnya kalau kita jualan es krim, otomatis misalkan yang gampang tuh yang dekat
pantai gitu. Nah, lalu dari semua ini kita bisa mengukur dampak komunikasi atau dampak promosi yang kita lakukan dan dampak di penjualan yang kita dapatkan. Strategi iklan itu ada contohnya ini, pesan iklan evaluasi dan seleksi. Temanya Cosmos adalah penyimpan beras Electrolux dengan nama. Lalu contoh ininya ya, contoh katanya ingat beras ingat Cosmos, karena dia alat penyimpanan beras. Electrolux tahan lama, sehingga seandainya saja semua awet tahan. Jadi contoh kata-kata isi slogannya. Dan LG adalah televisi digital. LG digital is yours. Jadi maksudnya meaning apa, informasinya itu dapat LG ada televisi digital. Jadi kalau kita beli LG, ya peralatan digital itu milik kita. Contohnya lagi, Gatsby adalah sabun cair untuk laki-laki. Nah, ini pasarkan atau promosinya semuanya misalnya Gatsby bersih cara laki-laki. Jadi lagi sesuatu dibuat ahli-ahli berpengalaman. Jadi yang bikin masalah adalah sosro ahlinya, jadi buat oleh para ahli berpengalaman. Lalu selanjutnya promosi penjualan intensif jangka pendek. Isi iklan adalah alasan mengapa konsumen harus membeli produk itu. Promosi penjualan menawarkan intensif untuk membeli lebih banyak. Ini contoh intensif promosi jangka pendek. Intinya dia promosi itu menawarkan ke pembeli agar mereka membeli lebih banyak atau minimal mereka membeli produk kita. Faktor yang mendorong pentingnya promosi penjualan apa? Hasil jangka pendek tentu saja tadi pemesan kita naik apa enggak. Lalu tekanan persaingan, perang diskon biasanya naik ini perang diskon. Kalau sudah banyak, kadang kita cuma lempar diskon. Maksudnya dalam masa promosi itu kita kadang lempar diskon. Lalu harapan pembeli. Nah, kalau udah sering berpolarisasi intensif, anggapan pembeli intensif bagian dari produk bukan lagi promosi. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau perusahaan harus menyediakan. Jadi maksudnya anggapan pembeli itu harus dipromosi, karena kita ada beberapa perusahaan yang promosi itu kayaknya membesar-besarkan tapi tidak kenyataannya gitu. Nah kayak gitu itu banyak pasti akan ada feedback untuk komplainnya ya. Itu sebenarnya perusahaan itu harus mampu menangani kemauan pembeli, harapan pembeli. Ini tadi misalkan kalau beli handphone, kemudian misalkan mau jungkir balik lah, itu dipromosikan, ini handphone bisa cemplung air gitu. Ternyata pas cemplungan air meleduk. Nah itu untuk pasti ada komplain, dan di tahap selanjutnya si produsen harus bisa mengcover kemampuan itu di produknya. Lalu rendahnya kualitas penjualan dan sarana. Jadi kalau udah di ke agen-agen misalnya makanan biasanya ya, itu udah menurun kualitasnya. Ini juga pentingnya promosi penjualan atau faktor-faktor yang akan mempengaruhi promosi. Lalu teknik promosi penjualan berdasarkan target. Ini pemberi bisnis atau rumah tangga, tekniknya kita pakai iklan, demonstrasi, iklan atau pameran. Lalu perantara dan wiraniaganya atau agen ya. Pameran, eksibisi, point of purchase, display barang, advertising, allowance. Ini iklan, kasih ini brosur iklan. Terus pelatihan demonstrasi produk, dan juga ke produsen langsung. Ini contohnya
kontes penjualan, jadi kita kasih kompetisi penjualan siapa gitu, apa namanya, yang jualannya lebih banyak bisa mendapatkan sesuatu. Bisa juga pelatihan untuk promosinya. Nah, jadi yang terakhir strategi pemasaran langsung dan public relation. Pemasaran langsung ditujukan pada pasar sasaran untuk memperoleh transport langsung, contohnya internet, mail order itu email ya, misalnya yang telemarketing, misalnya pakai telepon, SMS. Nah, keunggulannya apa kalau pemasaran langsung? Non publik, benar-benar diarahkan sesuai sasaran, lebih efektif, bukan audiens yang tidak efektif, jadi langsung ke personalnya masing-masing. Jadi seperti saya bilang sebelumnya, jadi internet itu sudah masuk ke personal atau pemasaran secara langsung. Lalu customize, pesan dapat disesuaikan sesuai dengan karakter audiens individu. Lalu up to date, nah ini yang paling up to date. Jadi misalkan ada perubahan atau penambahan fitur baru atau komplain, itu gampang untuk dikomunikasikan. Yang terakhir, ada yang penting interaktif. Kalau kita pakai internet tentu saja interaktif gitu ya, misalnya Facebook. Nah, nanti si pelanggan tuh bisa nanya-nanya dulu, jadi komen ini kelebihannya apa ya, terus cara ini gimana ya, cara belinya gimana ya. Misalnya pun kalau komplain, oh ini kok barangnya belum datang, mungkin ada sesuatu yang lainnya, jadi mudah. Lalu strategi public relation. Kalau misalnya public relation adalah kredibilitas yang tinggi, penguatan kita bagus di media, kemampuan menembus pertahanan audiens, pesan dalam bentuk berita jadi terkesan bukan berita tapi komersial. Ada unsurnya dramatisasi. Dramatisasi itu lebay-lebayan lah. Jadi kalau ada iklan itu lebay. Lalu prosesnya karena menyangkut persepsi publik. Proses public relation selalu dimulai dan diakhiri dengan riset. Nah, itu jadi harus melakukan riset dulu sebelum promosi, dan sesudah promosi juga harus dilakukan riset. Lalu mengumpulkan fakta, mendefinisikan permasalahan, perencanaan dan program aksi dan komunikasi atau isu dan program public relation ini menghalakannya. Dua, strategi penentu metode promosi yang dipertimbangkan itu tipe pasarnya apa. Tipe pasar itu sudah saya jelaskan ya, ada monopoli murni, ada oligopoli, ada semacamnya. Itu dibaca lagi. Pull strategi dan push strategi, tingkat kesiapan pembeli, tahapan daur hidup produk. Nah, daur hidup produk itu sebelumnya di presentasi, tugas presentasi itu pernah dibahas juga. Lalu peringkat pasar perusahaan itu juga sudah dibahas sebelumnya. Tipe pasar konsumen atau pasar bisnis. Untuk promosinya kita, kalau pasar konsumen biasanya lebih cenderung ke iklan, terus kalau pasar bisnis lebih personal selling itu kayak apa, kayak pameran, event gitu ya, terus pelatihan gitu. Nah, apa nih yang tadi ada saya bilang, pull atau push strategi. Kalau push, perusahaan mendorong perantara untuk mendistribusikan produk. Sasarannya itu supaya perantara itu mempromosikan ke konsumen. Kalau pull, perusahaan mengarahkan promosi langsung ke konsumen akhir, jadi dia langsung ke customernya. Kalau push itu dia lewat perantara, kalau pull dia langsung direct ke konsumennya, sehingga nanti di
masa handphone ini akan ada banyak permintaan, akan ada demand gitu. Nah ini contohnya strategi menarik dan mendorong push pull produsen perantara dia intinya perantara semuanya ya, perantara konsumennya. Jadi produsennya pemasaran perantara, nanti kalau ada permintaan jadi permintaan ini dia akan minta ke si perantara, dia baru berkomunikasi dengan gitu. Kalau strategi menarik pull, kalau dia pull dia langsung produsennya langsung ke konsumennya. Nah ini jadi contoh ini yang di halaman 6.7 ya, 6.7 itu tentang tahapan kesiapan konsumen juga ada tahapan apa namanya model hierarchy of effect, model hierarchy of effect. Nah itu sama ya apa namanya iklannya ada awareness atau knowledge itu sekedar tahu, liking preference itu kalau dia cocok dia suka, conviction itu dia ya kalau dia suka. Nah awareness kenalan, knowledge jadi referensi. Terus ini contohnya kalau kita suka sama orang nih, awareness itu kita kenalan, knowledge itu kita cari referensi keluarganya, liking itu kalau udah cocok, referensi itu contohnya bilang ke bapak ibu minta dinawarin gitu. Nah itu contohnya. Nah tahap baru produk yang hasil ini ada lahir, jadi dia menggalakkan dalam promosi, ada tahap pertumbuhan di mana promosi bisa dikurangi jika produk memang sudah dikenal. Merasa dewasa, promosi penjualan relatif lebih penting dibanding iklan. Jadi promosi penjualan ya relatif lebih penting dibanding iklan. Jadi bukan mengandalkan iklan, tapi penjualan, promosi penjualannya bisa mengeruat apa namanya poster gitu, bukan lagi misalnya lebih ke iklan yang publik gitu ya. Juga bisa lewat promosi penjualan itu bisa lewat event-event, kita misalnya bola kita ikut sponsor kayak gitu. Ada penurunan, promosi dikurangi sekadar mengingatkan untuk konsumen yang setia. Ketika ada produk baru, perusahaan mau menghabiskan stok produk lama. Ini contohnya tingkat pasar perusahaan, strategi pemasaran perusahaan besar ya untuk berbeda dengan perusahaan yang lebih kecil itu. Jadi ini promosi yang semuanya itu disesuaikan dengan tingkat perusahaannya. Perusahaan kita misalnya perusahaan yang kecil ya relatif lebih kecil itu promosi apa, sementara perusahaan sudah besar seperti apa. Lalu tantangannya selera konsumen yang semakin beragam. Dan kalau kita bisnis di makanan kemudian terus itu kalau nggak sesuai seleranya kayak gimana, mungkin bisa gulung tikar dan kawan-kawannya. Lalu perkembangan internet, ini tantangan komunikasi pemasaran kita. Oke, cukup seperti itu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.